warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini, khususnya di Jumat yang semoga diberkahi oleh Allah, hari ini saya bakal menceritakan tentang wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, sebelum itu mungkin saya bakal memperkenalkan diri saya dulu ya. Nama saya Bibi dan saya dari kelas 8A. Oke, langsung saya ceritakan tentang wafatnya Nabi Muhammad. Oke, hari-hari terakhir Nabi Muhammad SAW terjadi di kota Madinah ketika beliau mulai mengalami sakit yang cukup berat. Awalnya beliau masih tetap bisa beraktivitas seperti biasanya, bahkan masih bisa menasihati para sahabat-sahabat ya. Tapi lama-kelamaan kondisi Rasulullah SAW semakin melemah. Rasulullah pernah mengatakan bahwa sakit yang beliau rasakan tuh cukup berat, bahkan seperti mungkin dirasakan oleh dua orang sekaligus mungkin ya. Jadi sakitnya dua orang dalam satu orang gitu. Nah, meskipun begitu beliau tetap sabar dan tidak mengeluh dengan sakitnya itu. Ketika sakitnya semakin parah, Rasulullah SAW meminta untuk dirawat di rumah istrinya, yaitu Aisyah radhiyallahu anhu. Di sanalah beliau menghabiskan sisa waktu atau sisa hari-harinya ya, yang terakhirnya. Nah, pada suatu hari ketika para sahabat sedang melaksanakan sholat di masjid dan dipimpin oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, Rasulullah sempat membuka tirai kamarnya dan melihat mereka ya. Dan beliau terlihat tersenyum karena melihat kaumnya, melihat umatnya tetap menjalankan sholat atau ibadah dengan baik ya. Itu menjadi salah satu momen terakhir para sahabat melihat Rasulullah SAW di dalam gimana ya? Itulah terakhir kali momen terakhir sahabat-sahabat melihat momen apa sih? Itu menjadi salah satu momen terakhir para sahabat melihat Rasulullah dalam kondisi atau dalam keadaan sadar ya. Seiring berjalannya waktu, kondisi beliau semakin melemah. Rasulullah lebih banyak berbaring di kasur dan kepalanya berada di pangkuan istrinya yaitu Aisyah. Menjelang wafatnya, Rasulullah tetap menunjukkan perhatian kepada umatnya. Salah satu ucapan beliau yang terkenal adalah ummati, yaitu yang berarti umatku. Ini menunjukkan bahwa beliau walaupun beliau sakit, beliau masih sangat memikirkan umatnya ya, bahkan di saat-saat terakhir kali hidupnya mungkin ya. Ketika sakaratul maut tiba, Rasulullah SAW berdoa kepada Allah agar ditempatkan di sisinya yang paling tinggi. Tidak lama setelah itu beliau pun wafat. Wafatnya Rasulullah membuat suasana di Madinah sangat berduka ya. Banyak sahabat yang tidak percaya atas kejadian tersebut ya. Dan salah satunya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang mungkin ia sempat menolak kabarnya bahwa Rasulullah telah wafat ya. Dan beliau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tuh gak percaya kalau misalnya Rasulullah itu beneran wafat. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu datang dan memberikan penjelasan pada para sahabat yang mengatakan bahwa siapa yang menyembah Nabi Muhammad SAW maka beliau memang sudah wafat. Tetapi siapa yang menyembah Allah maka Allah Maha Hidup dan tidak akan pernah mati. Ucapan itu membuat para sahabat tersadar dan mulai menerima kenyataan bahwa Nabi Muhammad sudah tewas. Peristiwa wafatnya Rasulullah terjadi
menjadi momen yang paling penting dalam Islam, dalam sejarah Islam. Dari itu umat Islam belajar bahwasanya Rasulullah adalah manusia yang biasa, yang juga bisa akan wafat ya, yang pasti bakal wafat lah ya. Tetapi ajaran yang beliau bawa akan tetap hidup dan terus dilanjutkan oleh umatnya.